Indonesia, salah satu negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negeri dengan 17.000 pulau ini terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa, seringkali keberagaman tersebut menjadi sumbu perpecahan di berbagai daerah. Konflik antar umat beragama sering terjadi di negara kepulauan ini. Menurut pasal 29 ayat 1 dan 2 yang intinya masyarakat berhak memeluk agamanya masing-masing. Namun, fakta tersebut seringkali tenggelam akibat fanatisme dan radikalisme oleh kelompok-kelompok tertentu. Dengan moderasi antarumat beragama di negeri yang multikultural dan multireligius ini, dapat menciptakan negara yang kuat, sejahtera, serta mampu mencapai cita-cita bersama. Bali, sebuah pulau kecil di sebelah timur Pulau Jawa yang menjadi teladan dalam hal moderasi antar umat beragama. Moderasi tersebut dicerminkan melalui pendirian rumah ibadah umat Hindu, Islam, Katolik, dan Protestan pada salah satu desa adat di Bali, yaitu Desa Pecatu. Pulau Bali dikenal juga sebagai Pulau Dewata karena kekentalan akan budaya Hindunya. Menurut data tahun 2021, jumlah penduduk di Bali yang beragama Hindu mencapai 3,71 juta jiwa. Kita untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dari Sabang Merauke. Kita saudara, kita satu darah Indonesia. Kita harus tetap jaga Indonesia bagaimana biar kita tetap bersatu. Kita beda agama, tapi tujuan kita satu. Mungkin cara penyampaiannya aja yang berbeda, tetap tujuan kita satu. Tuhan Yang Maha Esa, beliau. Kita sebagai masyarakat kecil, jadi kita dari bawah sekarang menjalin hubungan antar agama. Nanti bagaimana caranya? Dari masing-masing agama kita menyatukan visi dan misi untuk ke pemerintah. Biar dari pemerintahnya bisa melintakan, biar tidak ada gap di antara agama. Tujuannya kita dari masyarakat kecil ini yang utama. Baru nanti biar kita sampaikan misi kita dari masing-masing agama ke pemerintah bagaimana biar negara ini Indonesia masyarakat tetap bersatu. Kita tidak membedakan ini agama A, ini agama B. Tidak. Kita satu darah. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia. Berikutnya ada agama Islam yang menduduki peringkat kedua terbanyak di Bali dengan jumlah 433.899 jiwa. Di Pecatu sendiri, terdapat masjid yang bernama Masjid Agung Palapa yang dibangun sebagai bentuk toleransi karena dibangun di antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene dari father founding kita yang telah menetapkan Pancasila ya dengan sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rasanya keberadaan masyarakat dengan multi agama itu menjadi suatu yang hak dan keimanan itu ya menjadi hak dari seseorang. Jadi saya pikir negara kita itu negara yang sangat-sangat toleran terhadap khususnya terhadap masyarakat ya untuk menentukan tingkat keimanan dan kepercayaan. Jadi memang
sebagai negara kesatuan kita, agama yang ada diakui di Indonesia ini, saya pikir sudah tepat sesuai dengan cita-cita dari founding father kita. Berarti Bapak tidak menganggap kalau agama Islam ini agama yang istimewa ya Pak ya? Ya, setiap penganut masing-masing pasti akan mengistimewakan agamanya masing-masing. Tetapi ada toleransi seperti di agama kita sendiri itu kan sudah ada jelas bahwa tidak mencampurkan untuk melaksanakan ibadah agama orang lain atau pihak lain. Betul. Jadi salah satu ayat Al-Quran kan menyampaikan bahwa bagimu adalah agamamu dan bagi kita adalah agama kita. Jadi apa yang kita yakini ya harus kita laksanakan. Apa yang orang yang lain yakinin ya dia juga harus melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Jadi istimewanya itu ya tentunya pada masing-masing personal atau pribadi untuk menganut agamanya. Kalau konflik agama, saya pikir tidak ada ya. Yang ada adalah konflik antar umat agamanya. Jadi dalam konteks agama masing-masing pasti tidak akan ada terjadi konflik. Tetapi bagaimana pengertian seorang pemeluk agama itu terhadap katakanlah fanatisme terhadap agamanya, gitu kan? Jadi yang merasa bahwa agamanya paling benar, ya selama dia meyakini daripada keyakinannya, itu oke-oke saja. Tetapi dia memaksakan kebenaran itu kepada orang lain dan memaksakan dia harus meyakini itu. Nah, itu yang akan mengakibatkan konflik. Jadi bukan konflik agamanya, tapi konflik kepada masing-masing dari pesan ya, bagaimana dia untuk meyakini agamanya. Itu aja. Selanjutnya, agama yang menduduki posisi ketiga terbanyak di Bali adalah Kristen Protestan dengan jumlah penduduk sebanyak 70.618 jiwa. Di Pecatu sendiri terdapat gereja bagi umat Protestan, yaitu Gereja GBI Rock Bukit Pujian. Buat saya di Indonesia ini sangat luar biasa karena multi religius ya dan juga toleransi ya. Nah, saya percaya kita dari sisi gereja kekristenan seluruh Indonesia biarlah sampai hari ini dan seterusnya membangun toleransi yang kuat dan menghormati dan saling menghargai seperti apa yang kami lakukan dengan di gereja di tempat ini saya lakukan bersama seluruh jemaat. Kalau saya melihat keadaan-keadaan yang terjadi intoleransi, saya sebagai gembala jemaat selalu saya mengingatkan ke seluruh jemaat dan juga tim pelayanan yang ada di gereja untuk tetap mempunyai rasa toleransi tinggi, untuk tetap tidak ada punya rasa kebencian, tidak punya rasa marah, karena kami belajar satu pelajaran yang menjadi dasar kuat di dalam kekristenan adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi tidak pernah kami di dalam kekristenan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi selalu membalas setiap kejahatan, mau yang besar, mau yang kecil, pasti dengan kita balas dengan kebaikan dan kasih kepada sesama kita. Itu yang kami akan terus gaungkan dan terus kami hidupi sampai selama-lamanya. Perkuatnya kami selalu membuka pintu, membuka hati, membuka pikiran kami kepada kepercayaan-kepercayaan lain untuk bisa sama-sama saling bekerja sama ya.
menjadi berkat bagi banyak orang, kami yang beragama, dan juga kami membangun satu kesatuan yang kuat. Tidak ada yang tersembunyi, tapi kami ada di dalam satu kejujuran, ketulusan untuk membangun satu kesatuan sama-sama, dijauhkan dari konflik, perpecahan, keributan, hal apapun kami menjaga. Jadi kami tahu apa yang menjadi bagian yang harus sungguh kami hormati sungguh-sungguh, mengasihi, melayani sungguh-sungguh, tidak melihat daripada perbedaan kepercayaan. Karena kami menerapkan setiap kebenaran daripada Alkitab, Injil yang kami pelajari, itu yang kami harus hidupin. Karena di dalam kekristenan itu ada 2 perintah agung namanya. Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum dan perintah yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu dasarnya sangat kuat, nilainya kuat. Mengasihi sesama yaitu dengan seperti mengasihi diri sendiri. Jadi itu yang kami terapkan. Karena waktu kami melakukan 2 perintah agung ini, kami sudah melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi tanpa kasih semuanya nonsen. Ya. Saya minta generasi milenial kalian ini semua sampai selama-lamanya jaga toleransi Indonesia, dan Indonesia tetap menjadi negara besar, negara yang bersatu, negara yang saling menghormati dan saling mengasihi. Amin. Kristen Protestan, agama keempat yang menduduki terbanyak di Bali adalah agama Katolik dengan jumlah 35.220 jiwa. Di Pecatu sendiri terdapat gereja bagi umat Katolik yang bernama Gereja Santo Silvester Pecatu. Indonesia itu adalah negara yang multi religius ya, dan diakui 6 agama kan, ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan sejak awal negara Indonesia ini dibentuk oleh para pendiri bangsa, itu didirikan di atas perbedaan agama, multi religius yang 6 agama, kemudian juga perbedaan suku, bahasa, dan seterusnya. Maka perbedaan religius itu adalah kenyataan yang ada di negara kita ini, tidak bisa dipungkiri, betul tidak ini? Betul. Bahwa memang faktanya bahwa negara Indonesia ini ya negara yang multi religius, sesama manusia walaupun dia berbeda agama, maka di situ orang tidak akan melakukan hal-hal yang memecah belah, yang membangun konflik dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita membangun kerukunan antar umat beragama. Maka sikap toleransi, dan juga kalian mungkin di sekolah kan juga sama kan, perbedaan di kelas itu atau di sekolah itu kan dari berbagai macam agama, tetapi di situ perbedaan itu tidak menjadi penghambat bagi kebersamaan dalam meraih cita-cita bersama kan, membangun komunikasi satu sama lain, menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, tidak merasa agamaku yang paling hebat, paling benar, tetapi saling menghargai perbedaan satu sama lain. Dan inilah yang harus kita kedepankan. Dan juga hal lain yang bisa dilakukan yaitu bahwa dalam dunia media sosial itu ya tidak menyebarkan
rasa kebencian satu sama lain, saling menghujat satu sama lain dalam media sosial dan seterusnya. Tetapi di sini ya kalian sebagai anak muda adalah generasi penerus bangsa ini, bagaimana membangun kerukunan kerjasama satu sama lain. Dengan demikian kerukunan antar umat beragama itu senantiasa terwujud dalam hidup di tengah masyarakat kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Itu. Moderasi beragama merupakan kunci dalam membangun negara yang multikultural. Moderasi beragama dapat membantu masyarakat untuk hidup dalam damai dan harmoni, saling menghormati dan saling memahami. Selain itu, moderasi beragama juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Maka dari itu, marilah kita menerapkan moderasi beragama demi masyarakat yang sejahtera.